kerap terjadi. Padahal Ranah Minang, julukan Sumbar, telah lama dikenal sebagai daerah yang menjunjung tinggi nilai-nilai kearifan lokal, toleransi, dan kehidupan beragama yang damai. Meskipun dikenal memiliki prinsip yang kuat dalam beragama, masyarakat Sumbar merupakan masyarakat yang terbuka. Bahkan Sumbar juga merupakan salah satu proyek percontohan dan keteladanan hidup bertoleransi. Intoleransi sama sekali tidak mencerminkan nilai-nilai masyarakat Minangkabau yang menjunjung tinggi prinsip adat Basandi syarat Basandi Kitabullah. Oleh karena itu, pemerintah daerah Sumbar punya pekerjaan rumah besar. Penindakan tegas kepada para pelaku kekerasan harus dilakukan. Namun lebih dari itu, Pemda Sumbar harus mendalami dan menggali lebih dalam penyebab munculnya sikap intoleransi tersebut. Harus dicari akarnya. Jangan sampai penanganan insiden ini justru memicu persepsi bahwa Sumbar sebagai wilayah yang intoleran. Intoleransi dalam bentuk apapun sesungguhnya tidak bisa digunakan. Akan tetapi nyatanya berbagai perilaku dan tindakan yang mencerminkan sikap intoleran sebagian masyarakat kita masih berulang kali terjadi. Benih-benih sikap intoleransi kiranya masih mengakar di negeri yang ironisnya terkenal dengan kemajemukan dan kebinekaannya. Tepat 1 bulan sebelum peristiwa di Padang pada Jumat 27 Juni, sikap intoleransi juga ditunjukkan sejumlah masyarakat dengan membubarkan paksa kegiatan ibadah pelajar Kristen yang tengah mengikuti retreat di sebuah villa di Desa Tanggil, Kecamatan Cidahu, Kabupaten Sukabumi. Kejadian-kejadian seperti ini tidak saja merupakan pelanggaran terhadap prinsip hukum dan nilai kemanusiaan, tapi juga mencederai semangat kebinekaan yang menjadi fondasi keutuhan bangsa. Indonesia bukanlah milik satu golongan, suku, atau satu keyakinan tertentu. Di kota Anda, Agung Viva melewati 7 tahap nano purifikasi, menjaga sejuknya kemurnian dari mineral baik dalam setiap tetesnya. Begitu sejuk di tiap teguh, Agung Viva murni alami dari Mixwood. Slip passing it through here, Whitson bends and it's not far corner. It's a scintillating move. In all 3 classes, lights out and we are racing in MotoGP here in Aston. Wonderful skill from looking to recover. And he's going to have a chance of passing Lewis Hamilton immediately as well. Lewis checks the mirror down the Wellington. Look at the speed of Mahazetti. Ikuti dulu adrenalin para pejuang arena. Metro Sport, Senin sampai Jumat, live jam setengah 8 pagi. Newsline, setiap hari jam 2 siang. Media Indonesia mengajak Anda untuk mengakses fitur Premium e-Paper. Dengan sajian konten berbasis intelektual dan meneguhkan kebangsaan, Media Indonesia tampil dengan lebih dinamis melalui e-Paper Media Indonesia yang dapat Anda akses kapan saja, di mana saja. Caranya mudah, download aplikasi Media Indonesia di Android atau ketik link e-paper.mediaindonesia.com atau bisa scan QR Code pada layar kaca Anda. Klik tab e-Paper di bagian samping layar tablet Anda. Daftarkan data diri, serta pilih paket berlangganan e-Paper Media Indonesia sesuai dengan kebutuhan Anda. Nikmati juga bonus spesial tambahan 4 halaman rubrik fokus setiap hari. Semua bisa Anda dapatkan hanya di e-Paper Media Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi customer service di nomor 0811 1201 2018 atau kunjungi media sosial @media Indonesia. Media Indonesia, referensi bangsa. Pemirsa, Anda kembali bersama kami di Editorial Media Indonesia dan pagi ini sudah bergabung bersama kami ada penelpon Bapak Ondo Silitona dari Bekasi, Jawa Barat. Selamat pagi Bapak Ondo, silakan bagaimana Anda menanggapi untuk tema Editorial Media Indonesia pagi ini? Selamat pagi Mbak Glory, selamat pagi Mas Ari. Ya, itu foto tengah, foto Padang. Saya kira perusahaan rumah doa di sana itu tidak dilakukan oleh orang-orang sebelumnya yang ada di sana. Ini yang sedikit orang mungkin yang terhasut atau yang memang kena suntik sesuatu sehingga mereka mau melakukan itu. Saya banyak punya saudara orang awak ya, juga punya sahabat dan bahkan saya pernah pacaran sama orang Padang. Itu
rasa intoleransi mereka itu kecil sekali. Mereka itu toleransinya tinggi loh. Jadi ini mungkin hanya orang-orang tertentu. Dan saya mohon nih Pak Menteri atau pejabat yang ada di sana itu, atau yang kemarin mengatakan, ya ini miskomunikasi, mispersepsi. Jangan buru-buru mengatakan begitu. Ini benar-benar intoleransi. Dan semua kerusakan yang telah kerusakan harus ditindak secara hukum. Ini saya mohon ini supaya semua umat Kristen yang ada di Indonesia ini jangan terpengaruh, jangan terpancing, jangan balas dendam. Dan supaya orang-orang saudara-saudara kita yang orang awak ada di Tarutung, ada di Cipahutar sana juga jangan melakukan hal yang sama, bahwa mereka jadi dendam mengusir orang-orang awak atau mengganggu orang-orang awak yang beribadah. Jadi tolong, saya tentram, mari kita jangan tergoda, jangan terhasut. Kita harus tetap umat Indonesia, umat yang ada di Indonesia itu umat Indonesia. Ya, baik Bapak Ondo. Baik Bapak Ondo, terima kasih atas tanggapan Anda. Bagaimana Mas Aris? Ya, benar, kita sepakat dengan apa yang dikatakan Pak Ondo bahwa mungkin ini adalah tidak mencerminkan masyarakat pada secara keseluruhan. Hanya Disitulah segelintir ya. segelintir orang yang terhasut, dan justru itu menurut saya itu bahaya gitu. Pemerintah harus bisa mendeteksi secara sejak dini apa yang terjadi, siapa yang berperan, siapa yang karena kita punya pengalaman dengan peristiwa di Ambon yang awal 2000-an karena peristiwa-peristiwa yang mungkin dari hal-hal kecil seperti ini dan tidak bisa diremehkan karena kita ini kan tidak sedang dalam situasi kekurangan hukum, tapi kita ini kekurangan keberanian untuk menegakkannya secara adil. Adil untuk siapa? Untuk semua kalangan. Negara ini punya kewajiban melindungi semua warganya tanpa melihat itu mayoritas atau minoritas, dan masyarakat pun punya peran untuk menjaga soliditas, menjaga ruang publik dari hoax, dari provokasi, serta membuka empati di tengah masyarakat di antara mayoritas dan minoritas. Jika satu rumah ibadah diserang, itu bukan hanya masalah satu agama, tapi kegagalan kita untuk menjaga sebuah peradaban bangsa. Namun bagaimana menselaraskan antara dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan juga masyarakat sekitar? Apakah peran dari tokoh agama dan juga organisasi masyarakat ini bisa dalam meredam konflik ini? Harus bisa. Kita pernah tahu ada namanya forum komunikasi antar umat beragama. Jangan itu hanya sekedar elit-elitnya bertemu, berkumpul, tapi itu harus sampai ke bawah, sampai tadi kita sebut sampai ke tingkat RT, sampai ke unsur terkecil di masyarakat. Harus sampai ke situ bawah. Masyarakat harus melihat bahwa Indonesia ini dibangun atas kebersamaan, keberagaman antar umat beragama, antar ras dan segalanya, dan itu adalah fondasi yang sangat penting. Namanya fondasi pasti penting, dia ketika itu sudah digerogoti dengan aksi-aksi seperti ini, itu akan berbahaya bagi bangsa ini. Dan dengan terjadinya insiden ini seharusnya bisa menjadi momentum bagi pemerintah untuk melakukan perubahan.